Assalamualaikum, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad, si teknisi yang masih pemula. Hari ini saya akan memperbaiki sebuah charger untuk baterai lithium ya, bisa 18650 dan kawan-kawan. Ini chargernya saya dapatkan ini di Loakan dekat rumah ya, dengan harga cuma 10.000. Nah, jadi di sini kita akan melihat kerusakan apa yang terjadi pada charger ini dan apakah kita dapat memperbaikinya. Nah, kalau bisa lumayan dapat cuan lagi. Pertama-tama kita lepas dulu ya, ini untuk konektor dan ada untuk baterainya ya. Ini ada pakai spring, kita lepas dulu. Untuk melepas springnya ini ya, atau untuk groundingnya baterai, ini kita menggunakan solder karena ini bawaannya di solder. Lalu kita bisa melepas springnya ya satu persatu. Nah, di sini hati-hati ya. Ini karena timahnya ini panas dan ada spring, jadi dapat menyebabkan cedera ya, atau timahnya panas itu melenting, mental kena kita. Jadi hati-hati saat membukanya. Dan ini adalah kondisi motherboard setelah saya bongkar ya. Kondisinya berkarat dan kotor. Pertama-tama yang kita harus lakukan adalah membersihkan. Nah, kita bersihkan dulu komponen-komponennya. Dan di sini saya mendapatkan dua buah induktor yang terlepas dari dudukannya ya. Yang satu sudah lepas sendiri dan yang satu masih nempel, tapi satu kaki aja ya, satunya sudah korosi. Jadi kita harus membuang timahnya ya, timah yang di mainboardnya kita buang dulu, kita sedot menggunakan vakum agar mempermudah proses pemasangan. Nah, selanjutnya untuk induktornya atau lilitannya ini karena tadi sudah korosi dan kakinya putus ya, jadi kita harus menambahkan kaki tambahan dengan cara saya sambung menggunakan kaki dari resistor ya. Tapi jangan sampai dihabisin ya kakinya, karena resistornya dapat kita gunakan kembali. Nah, setelah kita modifikasi dan kita tambahkan kakinya, dapat kita pasang lagi ya induktornya ini di posisinya yang semula. Jangan sampai terbalik karena nilai induktor itu akan berbeda pada tiap rangkaian ya. Jadi usahakan di mana kita melepas induktor tersebut, kita masangnya juga di tempat yang sama ya. Jangan sampai terbalik atau tertukar. Untuk menyambung kaki induktor sendiri ya, langkah pertama adalah kita bersihkan dulu. Ini ada lapisan film pada penghantarnya ya, kita kerik dulu agar tembaga dalamnya tuh terekspos dan bisa dikonek ya. Setelah tembaganya terlihat dan sudah bersih hasil kerikannya, nah ini dapat kita puntir dengan kaki yang akan kita tambahkan. Nah, setelah kita puntir dan dirasa cukup kuat, maka kita harus menambahkan timah solder untuk mempermudah dan memperkuat ya, agar saat terjadi goncangan ini kakinya ini yang telah kita tambahkan tidak lepas ya. Kalau lepas kan bisa berbahaya, bisa kena komponen lain dan bisa short. Nah, untuk kakinya sendiri tidak perlu terlalu panjang ya, karena dia akan nempel ke motherboardnya lagi. Jadi kita tambahkan kakinya ini secukupnya saja ya, agar memperhemat biaya dan gak perlu panjang-panjang kaki resistor yang dipotong ya. Seperti induktor sebelumnya, kita pasang kakinya pada tempat yang sama ya. Lalu untuk mengunci induktor ini dapat kita lakukan penyolderan. Ini usahakan timahnya ini matang ya. Maksudnya matang adalah panasnya cukup dan dia meleleh dengan sempurna ya.
Kalau menggunakan solder yang panasnya tidak mumpuni, itu hasil solderannya akan jelek. Setelah induktornya terpasang, kita cek kembali ya sebelum kita lakukan pengetesan apakah powernya di sini dari power supply itu short atau tidak. Nanti kalau misalkan short, malah merusak power supply yang kita gunakan ataupun merusak dari motherboardnya sendiri yang akan kita supply. Dan di sini saya menggunakan power supply-nya itu 12 volt. Nah, jadi langsung saya connect. Dan di sini power outputnya terbaca ada 5 volt. Untuk lambang indikator walaupun dia berkarat tapi masih bisa menyala ya, jadi masih bisa digunakan. Langkah selanjutnya adalah kita harus mengamplas. Ini mengamplas apa ya? Mengamplas untuk bagian logam yang bersentuhan dengan baterai ya. Karena kondisinya ini berkarat, jadi harus diamplas bagian positifnya dan bagian negatifnya. Untuk menyambung kembali, nah yang bagian untuk negatifnya ya, ini kita beri timah terlebih dahulu, baru kita vakum. Fungsinya agar timah lamanya itu terbuang ya, sebelum kita memasang kontak yang negatif. Nah, ini setelah kita rakit, kita pasang kembali. Nah, jangan lupa konektor yang kecil ini untuk indikator baterainya kita pasang. Lalu kita kembalikan motherboardnya, dan yang terakhir ini untuk konektor yang ada spring ya atau negatifnya kita solder kembali ya agar kokoh. Nah, jadi tidak bergerak kemana-mana lagi dan dapat menyalurkan listrik dengan sempurna. Nah, kita dapat lihat di sini lampunya menyala semua ya. Dan kita tes 1 baterai sampai 4 baterai. Oke, semuanya bisa bekerja ya. 3 buah lampu LED berwarna oranye ini menandakan kondisi kapasitas baterai ya. Kalau penuh berarti 3-3 nyala, tidak berkedip. Tapi kalau berkedip 3-3-nya dan mulai dari awal, berarti baterai tersebut hampir kosong. Demikian perbaikan pada hari ini dan terima kasih.